Sampai ibuku tuh bilang, ya kamu tuh udah 10 tahun gak ngobrol sama papa. Tapi justru 10 tahun nggak ngobrol? 10 gak ngobrol kamu. 10 tahun? 10 tahun. Sekalipun nggak ngobrol. datang menghampiri, hidup penuh luka dan misteri. Bener itu. Musik hati, rumah tangga terpecah. Ruang Kangen. jodoh tak sampai. Mata langit hadir memberi cahaya. Saya mau Belajar, berdamai iya. dengan keadaan sekarang. Terima kasih Mbak Ratna, Panglima. Setelah ini aku mau nyekat. Ke ayah. Belum pernah. Masya Allah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengungkap kisah-kisah di luar nalar yang dialami oleh manusia dan kita ungkap misterinya untuk kita ambil pelajaran di dalamnya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada sahabat kita, Mas Ferry Andrika dari Madiun. Ya. Terima kasih Mas Selamat Ferry. datang Mas Ferry. Terima kasih. Selamat datang. Mbak Ratna, Ya. Panglima. Beliau ini seorang MC, ini paling kondang di Madiun, guru bahasa Inggris, kemudian pencipta lagu anak-anak. Dan beliau ini selalu membantu kita ketika kita melakukan penelusuran di Madiun. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari Mata Langit sampai saat ini. Senang sekali pokoknya bisa membantu Mata Langit. Dan alhamdulillah hari ini ada kesempatan untuk mengungkap sisi di luar nalar yang dialami dalam perjalanan hidup Mas Ferry. Ini apa nih kira-kira yang ingin dibagi dengan Sobat Mata Langit kisahnya? Ya, baik sahabat, bertemu kembali untuk Sobat Mata Langit, Mbak Ratna, Panglima. Ya, menurut saya ingin berbagi kisah waktu saya kecil ya. Jadi waktu saya kecil itu saya pernah ya mungkin bermimpi, tapi seolah nyata waktu di malam hari ada sosok putih yang datang kepada saya. Kemudian saya bangun, ya cuma sekedar sosok putih gitu aja. Nah kemudian berjalannya hari, di mimpi saya lagi didatangi sosok, tapi ini sepertinya berbeda, cuma saya tuh kayak dibikin putar-putar. Nah, dia ngajak saya, ayo ikut aku gitu kan. Terus saya bilang, Sosok putih itu terlihat seorang wanita atau pria? Sepertinya wanita, sepertinya wanita. Cuma yang awalnya itu kan putih, yang ini tuh nggak putih gitu. Yang kedua nggak putih. Yang kedua itu sosoknya seperti apa? Aku nggak bisa bayangin, nggak kelihatan. Cuma dia tuh suaranya wanita, pasti wanita. Oh. Gitu kan. Kalau yang pertama laki? Kayaknya laki. Oh, beda berarti. Beda ya. Terus kemudian diajak putar-putar gitu kan. Nah, dia bilang, ayo ikut aku. Nggak mau. Nah, kemudian ketika saya bangun, ternyata ibu saya ini kan bilang, wah untung kamu bilang nggak mau. Kalau kamu mau, nanti kamu bisa ngikut dia gitu kan. Itu kemarin saya nggak tahu. Terus ketika itu tahun 2005, saya beli kapling tanah yang saya tempati sekarang. Nah itu ada orang yang bilang, kalau yang kapling tanah ini bagus buat kamu. Nah yang sampingnya yang dipakai garasi itu kurang bagus gitu. Nah, Yang bilang itu seorang? ya orang yang kerja di tempat saya waktu itu. Oh, Jadi iya. dia bilang gitu. Terus dia bilang, kalau saya mas, yang ini yang baik ini yang dipakai untuk rumah tangganya. Jadi kayak ruang tamu, untuk tempat tidur di sini. Yang kayak yang kurang bagus ini karena kita sudah beli dua kan, jadi yang satu biar pakai garasi aja yang jarang dipakai. Ya sudah, akhirnya aku nurut gitu. Aku masih bertanya, ini apakah sosok yang 1, 2, 3 itu orang yang sama atau aku nggak tahu bagaimana gitu loh. Apakah ada kaitan satu sama lain? Kayak gitu, seperti itu. Nah, terus katanya ada kisah nih, kenapa akhirnya membuat lagu anak-anak gitu, padahal katanya masa kecilnya kurang baik gitu. Tapi kok suka bikin lagu anak-anak, dan beliau ini pada saat menjadi guru tuh dicintai oleh murid-muridnya yang anak-anak gitu. Iya, jadi saya sebenarnya kan juga suka nulis lagu ya, kebetulan suka nulis lagu. Terus kemudian kebetulan lagu-lagu saya itu kok saya merasa bahwa ini saya sangat peduli pada anak-anak. Satu masuk ke anak-anak, suka sama anak-anak. Terus kemudian meskipun sebenarnya itu sangat berbeda jauh dengan keadaan saya. Jadi kalau saya pernah menulis sebuah lagu berjudul Dad,
kemudian Untuk Ayah Bunda Tercinta, terus ada lagi lagu bahasa Inggris Butterfly, menggambarkan keluarga bahagia, keluarga yang harmonis gitu ya. Tapi sebenarnya saya nggak ada di situ. Jadi sebenarnya saya nggak pernah ada di situ, karena itu hanya semacam kepura-puraan saya saja. Jadi seolah-olah saya itu harus bahagia. Kalaupun saya nggak bahagia, saya berharap lagu ini bisa membawa kebahagiaan buat anak-anak banyak. Karena apa? Karena saya itu dari kecil tidak punya hubungan harmonis dengan almarhum bapak saya. Jadi bapak saya itu keras sifatnya, dan juga dari ke-6 anaknya yang ada yang meninggal 1, jadi yang 5 itu nggak ada yang berani sama dia, cuma saya. Loh, Mas Ferry dari 6 bersaudara, anak ke? Saya anak ketiga. Anak ketiga. Jadi Nah, saya anak ketiga. perlakuan almarhum ke anak-anak yang lain apakah sama dengan Mas Ferry? Saya melihat itu kalau dari kecil, itu bapak saya agak picky ya. Picky itu kan pilih-pilih. Jadi pilih-pilih dalam artian kayaknya memang sengaja gini. Ini ayo yang mau ke nonton bioskop siapa nih gitu kan. Terus kemudian nanti ya bayar sendiri gitu kan. Nah, sementara aku mikirnya loh, kalau nonton kenapa nggak ditraktir bapaknya gitu loh. Aku pikir kan kalau ngajak ya nggak usah ini. Siapa yang punya uang? Nah, aku mending aku nggak usah ikut gitu. Nggak usah ikut karena aku juga anaknya gitu kan. Terus kemudian adik saya yang di bawahku persis itu anak kesayangan. Dia tuh anak yang paling pintar secara akademis. Kemudian anaknya nurut. Terus yang kelihatan banget. Nah, karena saya ini tuh selalu melawan, karena bapak itu jujur ya nggak pernah adil dengan ibu saya terutama. Saya harus bela ibu saya kapanpun. Nggak tahu itu mengakar dari kecil. Ibu saya bilang itu bahwa dari kecil nggak tahu kamu tuh kalau digendong itu juga nggak mau. Digendong ayah nggak mau? Nggak mau. Jadi nggak pernah mau gitu. Jadi terus saya pun berjanji bahwa saya tuh akan terus menjaga ibu saya, karena saya tahu persis pernah alamin bapak itu kalau marah itu kan selalu lempar gelas, lempar meja, marah sesukanya. Jadi akhirnya itu kan cuma saya waktu itu membuat kan trauma juga, ya, trauma ke anak-anak juga. Betul. Nah yang saya tuh nggak pernah lupa waktu itu kan, karena memang dasar saya tuh orang anaknya. Saya bilang bahwa saya masa kecil saya juga tidak baik-baik saja, saya nakal juga. Cuma itu dalam satu posisi bahwa saya itu harus defense saya, karena saya harus menjaga ibu saya, dan salah satunya itu melawan. Kalau nggak melawan, saya nggak tahu ibu saya itu harus. Maaf, ini bukan mau membicarakan orang sudah meninggal, tapi kita mencari akar permasalahannya ya, biar luka batin ini bisa tersembuhkan ya. Saya bilang bahwa saya nggak ingin ibu saya nangis lagi. Ini mungkin pembelajaran untuk kita semua ya. Ternyata luka batin dari kecil itu terbawa terus sampai seumur hidup. Ini harus dirilis gitu ya. Terus? Cuma saya ingin bahwa ibu saya itu harus happy. Bagaimana caranya? Saya terus harus menjadi kebanggaan buat ibu saya. Ibu saya nomor 1, gitu kan. Nah, berjalannya waktu, saya terus nulis lagu gitu kan. Nah, lagu-lagu saya itu kebanyakan lagu anak-anak gitu. Karena saya mengungkapkan segala emosi ekspresi saya bahwa ini harus larinya ke positif. Betul. Hanya bikin sesuatu yang ya udahlah, orang bilang saya mungkin tidak baik-baik saja, tapi saya ingin sesuatu ini pasti nanti akan berguna buat terutama orang tua yang memperjuangkan yang katanya cinta sama anaknya, tapi dia tuh enggak gitu. Jadi ya aku terpaksa berpura-pura bahwa ya, bagus ya lagunya gitu ya, padahal aku nggak di situ. Jadi lagu tentang anak-anak, keluarga yang bahagia gitu, aku juga hanya bisa membayangkan gitu ya. Nah ternyata setelah besar gitu ya, tahun 2004 untuk pertama kalinya bisa bikin album yang pasti pakai pita kaset itu, baru masih ingat ya. Jadi lagu itu pernah rilis diproduksi oleh Sanggar Hanindya Yogyakarta, yang berisi semuanya tentang keluarga yang positif, bahagia. Cuma ketawa, saya nggak pernah di situ. Jadi ya saya cuma lihat sisinya bahwa aku berbuat sesuatu ini dari ibuku bangga saja. Ternyata tengah jalan aku pernah mendengar bahwa ketika aku udah dewasa, sudah bisa menghasilkan karya, bisa membanggakan keluarga gitu ya. Pernah dia bilang bahwa bapakmu tuh sebenarnya tuh bangga loh sama kamu. Gitu. Siapa yang menyampaikan itu? Ada saudara gitu. Tapi saya bilang enggak.
Nah, berjalannya waktu, aku ini kan berusaha untuk terus belajar untuk mengasihi, kebetulan bertemu dengan orang-orang hebat, jadi seperti kalian lah ini. Jadi aku untungnya di tempat circle yang dimana orang itu saling menolong aku gitu kan. Adalah bapakmu itu ya bapakmu, elek api itu bapakmu. Nah cuma sampai akhirnya aku bisa untuk membangun komunikasi. Tapi kembali bapakku membuat ulah lagi. Persis 10 tahun aku nggak ngobrol. Jadi setiap kali aku ngomong, ya aku mau ngajak ibuku gitu ya pergi kemana itu aku nggak pernah mau ngomong. Jadi diam-diam. Jadi ibuku aku ajak pergi karena memang ini ya udah kepahitan biasanya, sakit banget gitu. Yeah. Nah sampai ketika bapak mau meninggal, jadi saat itu kan kondisinya COVID. Cuma bapak meninggalnya bukan karena COVID, bapak meninggal karena cuci darahnya terlambat gitu loh. Nah terus kemudian itu meninggalnya malam, sementara pemimpin agama itu isolasi juga. Terus tetangga sekitar udah malam hari, jadi kita sepakat bahwa yuk kita makamkan sama-sama, jadi nggak usah repotin. Kan harus didoakan dulu dong habis dimandiin. Aku yang mendoakan. Jadi yang sebelum bapak di ini aku yang mendoakan. Jadi sampai ibuku tuh bilang ya kamu tuh udah 10 tahun nggak ngobrol sama bapak, tapi justru 10 tahun nggak ngobrol? Nggak ngobrol kamu. 10 tahun? 10 tahun. Sekalipun nggak ngobrol. Tapi satu rumah? Walaupun satu rumah? Enggak, beda rumah. Aku udah keluar, jadi aku udah bisa udah menikah? Cuma kalau aku pengen keluar, aku pengen keluar ngajakin ibuku ya aku dari kadang kalau nggak aku ada gang gitu ya, kayak rumahnya Mbak Tante, aku di depan aku gitu. Janjiannya di luar rumah? Kadang nggak mau ketemu. Bahkan sampai menikah tuh aku bermasalah juga. Kejadiannya waktu itu gini, waktu ulang tahun ibuku, September aku ajak ibuku ke Bangkok gitu kan. Waktu di pesawat aku bilang, Bu, ini aku mau nikah tahun ini gitu kan, tahun 2013 gitu kan. Loh, karena apa gitu kan? Ya aku sudah ada pilihan ini kan. Bapak setuju nggak setuju, aku tetap nikah tahun ini. Itu kan September. Ya sudah, ibu setuju gitu kan. Nah, nggak ada saksi pun nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kan anak laki kan, jadi nggak masalah. Kemudian ke orang-orang terdekat gitu kan, marahin. Dia bilangnya tuh gini bahwa aku nggak akan merestui gitu. Ya, mereka juga cerita ke ibu. Jadi kesini marah-marah bapaknya itu katanya nggak merasa nggak diajak ngomong. Mau diajak ngomong aja ribut loh dia. Akhirnya kita memutuskan udah kita sepakat bahwa kita hanya kasih tahu. Masa dia nggak izin atau nggak izin, kita nggak peduli. Dia setuju nggak. Yang penting Ferry segera nikah. Memberi info aja, sekedar memberi info. Sampai akhirnya ini sudah mulai, dia tiap hari tuh sibuk jelek-jelekin aku sama ibuku di banyak keluarga dan teman-teman terdekat. Sampai akhirnya aku dipanggil sama kepala sekolah. Tempat Mas Ferry mengajar? Kerja, aku udah tek gitu kan. Nah terus Bruder kan waktu itu, Bruder bilang, Pak Ferry, apakah rencana Pak Ferry dalam bulan ini nanti? Udah tahu. Apa? Apakah rencana Pak Ferry dalam bulan ini nanti apa? Kan masuk Februari kan. Dia bilang, Bruder, saya bilang gini, loh Bruder, pasti bapak saya ke rumah. Udah duduk dulu gitu kan. Bapak saya ngapain aja? Itu saya sampai nangis gitu kan. Itu kalau nggak ada hukum saya bunuh bapak saya bilang gitu. Terus sudah bapaknya Pak Ferry itu kemarin 2 hari ke rumah kami. Dia bilang intinya ingin mendampingi Pak Ferry waktu menikah. Loh, itu awalnya nggak seperti itu saya ceritain. Dia memutarbalikkan fakta karena dia itu sudah awalnya udah nggak suka sama saya, jadi dia tuh selalu mempersulit dan saya nggak, dia GR. Emangnya kalau nggak ada persetujuan dari dia saya nggak nikah? Oh tidak, saya akan tetap menikah. Nah, cuma waktu itu kok dia ngomongnya dibalik bahwa intinya ingin mendampingi ibu saya di pelaminan. Gitu. Kalau emang maunya itu ya sudah. Tapi waktu hari pernikahan itu, karena ada kemungkinan bapak saya rusak acara Panglima. Jadi aku antisipasi gimana? Begitu Mas Ferry berpikir. Aku pakai. Dia kan ada sesuatu. Jadi adik-adikku jangan tahu. Nanti kalau misalkan dia bikin onar gitu ya. Allah Akbar. Oke, kita akan menelisik lebih jauh nih misteri dalam kehidupan Mas Ferry. Panglima sudah tarik maklumnya ke badan Agi. Ayo Mas. Berarti artinya Mas Ferry ingin mengetahui dan menelisik kenapa sih kok dari kecil berseberangan terus dengan ayah ya? Apa ada sisi di luar nalar apa di sini? Seperti sedang minum ya Pak?
Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa ini? Dan buang gedung. Dalam sebuah gedung. Jadi tempat tinggalmu di sebuah gedung. Yang di mana? Sorry. Gedung sekolah. Tempat Mas Ferry mengajar. Di depan rumah ya ibu ada Gedung. sekolah. Oh Gedung gitu ya. sekolah. Tapi bukan tempat ngajar berarti. Bukan. Dari gedung yang mana? Tempat belajar. Ya berarti sekolah. Cuman kan sekolahnya ada Di dua. depan ada, di depan rumahnya ibu persis depannya itu ada sekolah. Sekolah apa? Sekolah negeri ya depan rumah yang ditinggal ibu sampai sekarang. Sekolahan yang di depan rumah atau yang tempat Mas Ferry mengajar? Om kemana? Om kemana? Om, Iya, maksudnya kamu manggil Mas Ferry Om atau kamu menanyakan omnya Mas Ferry? Om, Ada. Mas Ferry ada yang manggil Om sama anak-anak. Om, Heeh. Pak di ponakan nggak ada yang manggil Om. Oh nggak ada ya? Tak pernah datang kembali. Oh berarti dia manggil kamu Om. Om nggak pernah datang kembali kata dia. Ada nggak gedung yang sering kamu datangi dan sudah lama tidak didatangi? Sekolah. Tempat sekolah. Oh sekolah berarti? Sekolah tempat dia ngajar ya? Kan udah resign dari sekolahnya. Barusan tanggal 10 Maret kemarin. 1 bulan sudah ada? Sudah ada Oh, 1 udah bulan. 1 bulan. Tak pernah melihat. Tak pernah melihatmu lagi. Mungkin ini sosok. Kamu anak-anak ya? Laki apa perempuan kamu? Umurnya berapa kalau ukuran manusia? Berapa? 8. 8 tahun. Ya murid-murid Mas Ferry kan seumuran itu ya? SD kan yang diajar? Tapi memang juga baru 1 bulan ini aku resign sih. Nah iya. Mungkin ini makhluk dari situ yang anak-anak. Kamu yang biasa bersama murid-muridnya Mas Ferry yang di sekolah itu? Manggilnya apa? Bapak, sih. Bapak, ya. Bapak, Mister. Gitu. Kamu sedang minum apa sih? Namamu siapa? Yang Oh, minum air yang di plastik. Kan di sekolahan kan Di suka sekolah, anak ya. kecil minum Kayak minum es teh apa di plastik es terus disedot jeruk, gitu loh. iya. Iya, iya. Namamu siapa? Ye. Iya. Ada nggak murid Mas Ferry yang ada nggak murid yang mengandung huruf Y, laki-laki kira-kira umur 8 tahun? 8 tahun. Masih hidup atau? Apakah kamu pernah mendampingi sosok yang pernah hidup? Emang ada muridnya yang sudah meninggal? Tapi dia lulus yang meninggal. Meninggal itu habis dia tahun ini SMP. Dia meninggal waktu kelas 6. Enggak. Ada huruf Y-nya nggak? Namanya? Nggak ada. Bukan. kan dari mana? Oh bukan. Berarti memang anak kecil di situ yang memang dia asli sosok gaib gitu, bukan jin korin. Baik. Papi banyak seusia. Banyak makhluk gaib anak-anak di sekolahan itu. Dan golongan banyak seusia. Ya memang namanya murid ya. Gimana? Jadi makhluk gaib di situ seumuran dengan murid yang nyata, yang betul, manusia betul. nyata dengan gaibnya tuh mereka seumuran gitu. Oh loh, nggak pernah melihatmu lagi katanya. Maaf ya. Kamu rindu ya sama Pak Ferry ya? Memangnya seperti apa sosok Pak Ferry di mata anak-anak? Selalu merangkul kami katanya. Selalu menggandeng, selalu merangkul kata dia. Terus? Sama kejadian kami telah Mengapa kau pergi katanya Mas? Ya Mas Ferry, Pak Ferry sudah mengambil keputusan. Kamu merasa kehilangan? Apa ada sosok seperti Pak Ferry lagi di situ? manusia
banyak yang mempunyai kecerdasan, Iya. tapi tak dapat menemukan memberikan hangat keceriaan. Iya, Mas. Banyak manusia yang cerdas tapi tidak bisa memberikan kehangatan dan keceriaan. Mungkin di sana banyak guru-guru lain yang pintar tapi nggak seperti Pak Ferry ya. Orang kamu bagaikan bapak. Dan anak itu merasa Pak Ferry sebagai orang tuanya gitu. Ya itu masalah, sebenarnya itu masalah pribadi ya. Iya. Ada seseorang yang memang tidak berkenan gitu, tapi keputusan ini dirasa memang sudah yang terbaik gitu. Kami rindu katanya. Ya Allah gitu Mas, hai katanya. Memang Pak Ferry gitu cara menyapa anak-anak ya? Oh ya, oh Masya Allah. Ada tawa bersama. Selalu ada tawa ketika bersama Pak Ferry. Nah sekarang setelah Pak Ferry tidak ada, apakah kalian kehilangan tawa itu? Bukan nggak ada guru lain yang menggantikan? Tapi kamu bisa memahami kan alasan Pak Ferry untuk resign? Ciri khas anak-anak kan gitu ya, megangin di dua tangan ya, plastik ada sedotannya itu. Ya kadang juga Pak Ferry mau gitu. Oh ya? Anaknya sih Oh, ngasih. Jadi nawarin. kalau apa kadang anak punya, Pak Ferry aku punya, ini mau. Gitu Mas kan gitu kan. Jadi aku tuh dari ngajar TK dari SMP tuh aku kenal semua nama anak-anak. Mungkin dari jauh gitu aku apa? Ini siapa namanya? Apa permasalahannya sebagian aku juga tahu. Pantesan mereka merasa sangat dekat ya. Kamu namanya siapa sih? Boleh tahu nggak? Iya. Terus? Oh, Yo. Berarti aku panggil kamu Yo aja ya. Yo, kamu ada nggak teman selain kamu yang bangsa gaib anak-anak yang juga merasa kehilangan Pak Ferry? Apa kamu sendiri? Yang kehilangan. Oh. No happy katanya. Itu banyak juga ini berita terakhir itu kan kalau di TK itu kan ada tempat tunggu, jadi khusus oma opa, kakek nenek itu nungguin. Jadi teman kantor tuh moto gitu, kasih kirim gambar, ini loh Fer, mereka itu nungguin kamu karena tuh setiap kali kamu jalan itu memang aku bisa kalau dari parkir kendaraan itu aku langsung oma opa stay blessed ya, selalu happy, sehat, Roso, aku teriak. Jadi terus nanti aku tegur duluan. Jadi bahkan ada saat ada seorang oma tuh masih tanya kapan tuh Pak Ferry itu balik, aku mau minta di video gitu. Sampai hari terakhir tuh juga masih minta video, nanti aku dikirim videonya ya gitu kan. Maksudnya video apa? Video aku nyapa dia Oh, ya gitu. Allah. Jadi segitunya gitu. Dan itu mungkin hanya dilakukan oleh Mas Ferry, guru lain Iya, mungkin tidak? karena ya ini ya, aku tuh seneng kalau misalkan memberikan energi positif pagi hari dari kepada siapapun, dari mulai penjual pentol depan, penjual es itu selalu aku tahu namanya, nomor Siapa? teleponnya aja aku punya. Jadi aku Hebat. berusaha nanti aku harus beli gantian, besok aku beli yang ini, Mas kirim ke kantor ini gitu kan. Belum lagi kalau nanti kalau Berbagi aku rezeki. ada acara gitu, jadi aku borong masuk semua teman-teman beli gitu. Jadi ya aku tuh merasa bahwa di tempat kerjaku yang terakhir itu sudah bukan lagi sebuah gedung tapi home, tapi rumah buat aku. Tapi memang mungkin aku minta maaf ya. Jadi I'm not longer over there. Saya sudah tidak lagi di sana karena memang ini sudah menjadi keputusan yang terbaik juga, sudah dipertimbangkan juga. Jadi ya sekali lagi aku minta maaf dari hati yang paling dalam, tidak bisa menemani sampai selesai. Jangan sedih ya Yo. You harus selalu semangat ya, dan juga buat teman-teman yang lain.
No happy katanya. Kamu bisa cari happy yang lain. Cari teman yang banyak. Karena kau kan saja dekat ke kami anakmu. Tapi dekat ke keluarga kami. Iya. Orang tuanya murid, nenek kakeknya kan disapa semua sama Mas Ferry. Jadi mereka semua kehilangan, bukan hanya muridnya. Iya gitu ya. Terus apa lagi kamu mau sampaikan ke Pak Ferry? Kamu pengen meluk Pak Ferry? Nangis dia. Akhir keluar air mata. Kadang lagi kita bernyanyi. Cuma sering dibawa nyanyi anak-anak. Iya. Aku kalau ngajar paling heboh, bawa keyboard, Oh gitu. bawa puter film, aku aja anak nari nyanyi gitu. Ya kayak kita kan pernah diundang kan Iya, Bang iya. Lima, kita Iya, ajak mereka seperti nyanyi-nyanyi, itu. nari-nari gitu. Yo, Kembali ke tempat itu. dia minta kamu kembali ke tempat itu. Ingin Oh, kamu ingin kembali? Ya udah kalau gitu mau nyampein apa lagi ke Pak Ferry? Mau peluk Pak Ferry? Ya, mau peluk deh. Kamu lepas aja. Astagfirullah, masa ini kesedihan anak-anak itu ditinggalin Mas Ferry. Astagfirullahaladzim. Oke Mas Ferry, Panglima sudah tarik makhluk lain ke Ismi. Kita ngobrol lagi sama Ismi. Tenangin diri dulu ya. Aku ingat di sini. Yang minta tolong disumang. Mas. Oke, makasih. Kita merapat ke Ismi dulu yuk. Selamat pagi. Siang. Oh iya siang, selamat siang. Sini Mas Ferry dekat. Lebih dekat lagi. Sini sebelah sana. Boleh tahu dengan siapa ini? Aku Ya. dari sebuah tetesan air mata yang mengikutimu sejak kau dalam kandungan ibu. Karena ibumu hanya dapat meneteskan air mata di dalam doanya. Dia tak mau mengeluarkan kata-kata cukup kalimat di dalam doa karena sejak kau dalam kandungannya berpahala permasalahan yang cukup berat sekali dialami oleh rumah tangga ibu. Iya, betul. Kaulah titik tengahnya. Ya. Maka kaulah yang menjadi wadah
di mana tampungan padasan banyu penghuripan antara kegelapan dan cahaya. Maka yang kau tak dapati, kau mengupayakannya, memberikan dan menebarkan kepada siapapun. Karena pada masa itu, sejak kau di dalam kandungan, kau sering diajak bicara oleh ibu. Iya, Thomas. Ibu pernah ada cerita. Jadi di antara Tentang kejadian hal yang dia malu untuk ceritakan kepada orang lain. Cukup dirinya yang tahu. Bukan aku menjelekkan orang tuamu, terutama bapakmu, karena seharusnya dia sosok pengayom. betul. Tetapi dia tidak bisa mengayomi anak istrinya. Tugas di mana Bapak? Dulu bapak di Rejoan. Nah, waktu ibu pernah bilang, aku itu istimewa karena ketika aku lahir itu dari semua kelahiran anak-anaknya hanya bapakku yang melihat aku waktu aku keluar dari dilahirkan, dan ibuku tuh ngeluarin darah putih. Jadi aku satu-satunya anak yang ngeluarin darah putih, yang lainnya tuh enggak. Dan kau yang diselamatkan dari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan bapakmu. Aku yang menyelamatkan. Menyelamatkan keluargamu, utama orang tua. Maka kau sangat dibuat seperti tidak dianggap oleh bapakmu sendiri. Kau dibuat seperti untuk membenci bapakmu sendiri. Iya. Karena keterkaitan pekerjaan orang tuamu dengan tempatnya bekerja, itu ada sesuatu yang mengikutinya. Kekuatan itu mengiringinya. Oke. Maka terjadilah perihal itu. Dia mudah tertarik dengan orang lain, berbalik dengan kehidupan ibumu. Ibumu sangat dekat dengan Tuhannya. Ya. Karena hidup ini bukan hanya sekedar dunia saja. Maka itulah yang terjadi denganmu. Kau diberkati dengan satu kekuatan di dalam diri. Kenapa hanya kau? Karena pada masa itu letaknya jatuh pada dirimu. Momennya. Bulan apa pada saat itu kau lahir? Februari bulan 2. Setelah pergantian tahun. Iya. Kan baru dekat tahun baru. Februari kan baru bulan. Karena pergantian tahun itu ada keterkaitan dengan sesuatu di dalam kandungan antara serah terima. Seharusnya aku tak menceritakannya agar kau tidak salah paham dengan bapakmu. Perihal inilah kau ingat dengan mimpimu yang kau diajak ke suatu tempat rumah yang penuh dengan pepohonan pada saat itu. Itulah mereka mau membawa, tetapi kau tak ingin. Kau menolak dan berlari. Tapi Karena keterkaitannya
pekerjaan Bapak Iya, iya. itu di tempat yang harus ada terakhir Iya. dan mempunyai kedudukan yang bagus di tempat kerja, maka adanya tanda putih itulah sebagai tandanya Tanda putih yang di mimpi ya? Yang di mana? saat kelahiran. Oh, darah putih Darah itu. putih. Maka aku katakan kejadian ini sudah ada sejak dalam kandungan. Sebenarnya bapakmu menyayangi. Berarti itu bukan seutuhnya bapak dong yang benci sama anaknya sendiri. Bapak ada yang mengikuti sosok yang tidak baik. Maka dibuat untuk menelantarkanmu. Oh, Dan kau dibuat untuk tidak menganggap dia orang tuamu. berarti ada permainan goib di sini yang tidak disadari. Permainan itu terjadi. Maka itu keterkaitan kau ada sosok orang tua, itulah makhluk yang diciptakan oleh ibumu, yang mana setiap untayan doanya memohon perlindungan khusus untuk diri. Masya Allah. Maka dia mewujud Dari doa ibu. di malam yang suci itu. Malam Natal ya? Iya, Kalau nggak salah. Di bawah pohon Natal. Maka dia menampakkan dirinya. Aku adalah temanmu. Seperti itu. Sebenarnya bapakmu menyayangimu. Hanya saja ada permainan yang mengikutinya. Maka itu bapakmu berperilaku di luar kendalinya. Beberapa kali dia mau celaka, selalu saja selamat. Iya Thomas. Bener, berkali-kali. Anyun sewu kulo. Semestinya aku tak menceritakan ini. Tidak apa-apa. Tapi kita terima kasih justru biar nggak ada. Maka dia selalu prasangka. diberikan keselamatan. Iya. Itu berkat doa istri. Iya. Sebenarnya baik bapakmu, berat, Ya itu dia. maka dia selalu melakukan hal yang sangat menyakitkan untuk istrinya dan anaknya. Ibumu adalah contoh yang baik. Sabar, sabar dan sabar. Seperti perasaanmu kepada siapapun, berprasangka baik dan menebarkan semangat kepada siapapun, Ya. termasuk bagi mereka yang tak terlihat oleh mata. Maaf kalau boleh tahu nih, dengan Eyang Putri, Eyang Kakung, Aku putri. Eyang Putri. Yang Eyang Putri namanya siapa Eyang? S. Ada S-nya. Eyangmu namanya siapa? Indiani S. Eyang ini dari jalur ibunya Mas Ferry. Ibu ya. Oh, siapa namanya? Eyang Aku Putri. ada yang aku dulu manggilnya Mbah Lemu. Mbah Lemu itu dulu dia juga, kalau sekarang mungkin dibilang juga ini ya, orang pintar gitu ya. Jadi yang ibu sering ceritakan tuh beliau juga sering tirakat, sering itu. Tapi namanya aku coba nanti aku tanya ya, S ya depannya ya. Apakah ini yang dimaksud Mas Ferry itu? Apakah waktu aku kecil pernah aku sempat bertemu dengan beliau waktu ya cuma mungkin umur 4 tahun 5 tahun. Apakah benar itu? Oh ya Allah, Mbak siapa manggilnya? Panggilnya Mbah Lemu. Makanya kamu senang sekali bila melihat orang-orang sing dulu. Oh ya Allah. Ojo ngono. Kangen. Ojo Mbah Lemu berarti nama aslinya ada S-nya ya Mbah? mulai sekarang jangan berprasangka buruk terhadap bapakmu. Nah itu yang pengen diketahui. Sadari justru dengan kejadian ini kau mendapatkan hikmat yang banyak. Kau bisa merasakan bagaimana rasanya tak dianggap,
bagaimana rasanya tidak dikasihi. Ya Allah. Maka disitulah justru Tuhan membimbingmu untuk menebar kasih dimanapun. Iya. Maaf Mbak, ini Ismi lagi batuk Mbak. Lalu Mbak, apa yang harus dilakukan Mas Ferry agar bisa memaafkan ayahnya dan ikhlas gitu Mbak? Memaafkan itu tanpa syarat. Karena ikhlas tidak pernah menuntut balasan. Iya. Apakah menurut Mbak Mas Ferry harus diterapi sama Panglima Langit? Selama dia dalam keadaan yang baik, aku rasa dia bisa mengatasinya sendiri. Iya. Hanya saja mengatasi perasaan di dalam diri agar kau bisa meluaskan hati. Jangan menatap sesuatu hanya dari satu sisi yang belum kau ketahui. Setelah ini kau tahu yang sebenarnya. Lebih baik kau disakiti daripada kau kehilangan bapak. Baik Mbah. Nggih malam. Oh gitu. Daripada ketika anak kecil-kecil bapakmu diambil oleh mereka. Dan akhirnya ibumu harus berjuang sendiri. Iya. Pilihannya itu. Buruk apapun bapakmu, dia tetap memberikan nafkahnya untuk ibu. Itu yang harus kau ingat. Karena kau besar pun harus melewati masa kecil yang harus ditopang oleh bapakmu itu. Saranku, hapuslah prasangka buruk di dalam diri. Karena hal buruk yang datang kepadamu bukan salahnya. Ya. Tetapi Tuhan sedang mengirimkan pendidikan yang sangat berharga untukmu. Paham Mas sampai sini ya? Paham sekali. Ya. Karena keterkaitan ini cukup dalam, sudah lama Iya. melekat di dalam dirinya. Kebaikan sudah sempurna dalam dirinya. Kau bisa menyinari di luar sana, tapi kekuranganmu kau gelap di dalam jiwamu sendiri. Jangan seperti itu. Terangi jiwamu atas kelapangan dada. Ingatlah, Tuhan saja mengorbankan dirinya untuk melindungi umatnya, untuk memaafkan dan menebarkan kasih. Kasihi dirimu. Jangan menyakiti dirimu dengan dendam yang tidak kau ketahui. Kau orang baik, sangat baik. Iya. Mungkin yang sudah mengenalnya sangat merasakan Betul. kebaikannya. Sudah teruji ketulusannya Mbah. Aku pun terima kasih karena kalian sudah menerima Ferry ini menjadi keluarga Iya Mbah, kalian. sama-sama Mbah. Karena dengan kalian dia sangat merasakan rasa persahabatan yang seperti keluarga, walaupun baru dikenal, tetapi rasa sudah cukup lama. Kami dikirimkan untuk Mas Ferry dikirimkan Tuhan untuk kami Mbah. Kita dipertemukan oleh Tuhan Tuhan Mbah. memberkati. Jadi jaga perasaanmu, dan inilah waktu yang tepat untuk aku sampaikan perihal ini. Makasih ya Mbah. Tolong sampaikanlah tentang pembersihan hati saja, karena semua sudah jelas tergambar. Mungkin ibumu sudah tahu hal ini. Iya pantasan kan Ibu bilang. Maka ibumu punya pembimbing spiritual secara agama untuk menghadapi, dan bukan rahasia umum lagi tentang perihal ini.
banyak yang hilang di tempat itu. Iya. Banyak yang mendadak meninggal di Iya, tempat itu. Iya. Pekerjaan itu Iya. ya. Aku nyuwun sewu, mesti niki aku gak cerita, tapi sudah tidak tahan Semua udah diatur Tuhan, untuk Mbak. menolong putuku biar dia tidak berprasangka buruk Iya. oleh bapaknya sendiri. Iya. Pada dasarnya Toh itu baik. Toh, nama ayahnya Toh ya? Tanto. Oh iya. Bapakmu itu dasarnya baik. Kalau tidak baik, tidak dipilih oleh ibu. Iya. Iya, Mbak. Dan terima kasih kau sudah bertanggung jawab menjaga dan merawat ibu sampai detik ini. Selalu mengupayakannya dan bersyukur mendapatkan istri yang pengertian. Masya Allah, Mbak Evi. Tuhan bersama Amin, amin. dalam berkatmu. Aku terima kasih. Sama-sama, Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih. Salamkan Nggih, untuk ibumu dan istrimu. Nggih, Mbak. Tetaplah menjadi sosok yang menggembirakan, Amin. Nggih. yang selalu memberikan semangat untuk orang-orang di sekitar, Nggih, Mbak. Nggih. menjadi cahaya bagi Nggih. mereka. Nggih, Mbak. Terus Mbak Lemu. Aku tak pamit. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Monggo. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Banjir. Tisunya dari mana, Bang? Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang terkait dengan kasus misteri yang dihadapi oleh Mas Ferry dan sudah terungkap akar permasalahan mengapa sampai detik ini selalu ada perasaan berseberangan dengan almarhum ayah. Gimana Mas Ferry setelah kolaborasi dengan Mata Langit? Terungkap, terjawab, dan ya mulai belajar untuk terus ini ya. Saya mau berdamai Iya. dengan keadaan sekarang. Terima kasih Mbak Ratna, Panglima, Bestiku, Mas Agil. Mungkin setelah ini aku mau nyekar. Ke ayah. Belum pernah. Masya Allah, seumur-umur. Baru waktu meninggal aja itu kan karena harus banyak yang datang jadi Iya, harus iya. datang. Jadi belum Jadi next project harus belajar memaafkan, berdamai dengan belajar ikhlas ya. Iya, Karena betul. semua perjalanan hidup ini tuh sebenarnya ada loh niat baik Tuhan yang kita ternyata baru tahu belakangan gitu. betul. Ternyata dalam di hari ini kita mendapatkan jawaban gitu. Sebenarnya Mas Ferry tuh diselamatkan gitu dengan peristiwa Iya. ini gitu. Jadi sebenarnya dari yang paling dalam tuh kecil dari dulu gini, apa iya sih bapakku sebenci ini sama aku? Demikian juga aku juga kadang bertanya, kenapa sih aku nggak sangat apa udah keterlaluan banget sih bapakku, kadang seperti itu. Tapi ternyata hari ini tuh terjawab bahwa sebenarnya ada sesuatu yang nggak terungkap gitu. Jadi ya sangat bersyukur sekali Mata Langit dikasih media tempat untuk bisa akhirnya mengerti jawabannya. Gitu. Ya saya minta maaf kepada bapakku yang selama ini sudah aku benci bertahun-tahun, dan ya aku akan ambil satu momen berdoa khusus untuk beliau. Iya. Semoga setelah ini lebih tenang Mas Ferry, terus lebih apa lagi ya, bahagia gitu, karena dalam menjalani kehidupan ini Mas Ferry sudah banyak memberi kebahagiaan kepada orang lain gitu, tapi ternyata jadi ternyata hati Mas Ferry lagi masih ada yang apa ya, unek-unek yang belum lepas ya. Mudah-mudahan setelah ini lebih baik ya. Yang paling apa ya, berkesan di antara mediumisasi tadi yang mana? Ya yang ini ya, selain tadi terungkap tentang bagaimana perasaan saya kepada bapak yang akhirnya semuanya terjawab. Saya juga ini nih Mbak, mungkin di channel ini saya mau mengucapkan mohon maaf kepada Bruder Kepala Sekolah, Ketua Yayasan Marti Wijana Gonzaga. Ini keputusan saya yang mungkin ini kok childish banget, tiba-tiba langsung resign. Memang ada satu dan lain hal yang saya mungkin sudah jelaskan, dan saya hanya menyampaikan di sini bahwa saya mohon maaf untuk tidak bisa berlanjut. Tapi percayalah, saya akan terus
memberikan support terbaik kepada sekolah Santo Yusuf Madiun, karena 23 tahun saya sudah di situ, umur saya 46 tahun, separuh hidup saya ada di Soyuz, dan ini nggak gampang untuk langsung saya pergi kalau nggak saya sudah pertimbangkan masa-masa. Jadi bagaimanapun Soyuz terus ada di ruang hati saya, dan saya akan terus support, mungkin dengan cara yang mungkin tidak serumah lagi, tetapi biarlah saya diizinkan menjadi gunung yang akan kelihatan indah bila dipandang dari jauh. Dan terus untuk semua murid-muridku, anak didikku yang masih ada di sana tetap bertahan. Pak Ferry masih harus banyak belajar hal-hal baru di kemudian hari, dan bila nanti ada penggantinya itu pasti yang terbaik yang dikirim Tuhan untuk kalian. Dan janji Pak Ferry tidak akan pernah meninggalkan Soyuz. Pak Ferry akan terus support dan juga memberikan doa terbaik, harapan terbaik untuk Santo Yusuf, sekolah kita tercinta. Begitu, Mbak. Ya. Ini juga saya belum pernah mengatakannya secara di sosmed atau apa, karena ketika memutuskan resign, saya kelihatan baik-baik saja. Tapi ketika orang bertanya, ya saya sekedar menyampaikan bahwa ya saya memang sudah ada keputusan. Tapi di momen ini, terima kasih saya dikasih wadah untuk menyampaikan hal ini. Matur suwun sangat. Terus tadi nyangka nggak tiba-tiba didatangin Mbah Lemu? Iya, Mbah Lemu sosok yang saya pernah kenal sampai kalau nggak salah usia 5 tahun, 6 tahun saya. Jadi beliau adalah sebelumnya belum pernah diceritakan ke kita. Nggak pernah itu Bang Bima. Jadi itu juga pasti surprise kalau saya nanti pasti cerita ke ibu, pasti ibu sangat senang sekali. Ya, beliau adalah mungkin di saat ibu saya sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, beliau ini, Mbah Lemu ini yang jadi satu-satunya yang membackup ibu saya gitu. Jadi ibu sangat senang sekali. Ternyata Mbah Lemu mendampingi Mas Ferry terus sepanjang hidup ini, Iya, bahkan iya. menyampaikan kepada kami, terima Iya. kasih sudah Iya. menerima cucuku katanya. Iya. Terima kasih juga pastinya dari keluarga juga mengucapkan terima kasih bahwasanya saya sudah diterima di mata langit jadi bagian dari keluarga ini. Nggak bisa ngomong. Speechless. Ya, baik Panglima, disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Mas Ferry Andrika ini. Ya, memang sesuatu yang tertanam dari sejak kecil itu mengukir di dalam hati dan mungkin sangat sulit untuk bisa terlupakan. Tapi pada saat kita mengetahui kebenaran yang sebenarnya, kita harus merubah apa yang selama ini kita rasakan. Mungkin ada kebencian, mungkin ada dendam, mungkin ada ketidakpuasan ataupun ketidakterimaan di dalam jiwa atas sikap seseorang terhadap kita, siapapun, apalagi itu orang tua kita. Belajarlah memaafkan gitu. Artinya karena yang memaafkan itu lebih mulia daripada yang meminta maaf. Dan pada saat kita membuka hati kita, melebarkan hati kita untuk bersikap ikhlas, kedepannya itu segala hal baik makin banyak masuk dalam kehidupan kita, dan Amin. jalan kita makin terang, makin bercahaya. Karena sinar kesucian itu hanya bisa masuk pada saat hati kita juga suci gitu. Hati kita juga bersih, tidak ada kontaminasi ya antara sesuatu yang gelap dengan yang terang. Jadi sama-sama cahaya yang bisa menyinari seluruh isi alam ini, dan kita itu makin pastinya disenangi oleh siapapun dan semua makhluk Tuhan. Dan yakinlah keberkahan, kenikmatan, rezeki yang berkah dan berlimpah pasti akan berdatangan. Amin ya Allah. Pada saat kita berusaha damai dengan diri kita sendiri dan atas sikap orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan kita, pernah memfitnah kita, pernah menganiaya kita. Karena kehidupan ini Tuhan melihat atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak tidur, dan setiap langkah, perkataan, perbuatan itu tidak ada yang terlewatkan, semua tercatat di Lauh Mahfuz, di sisi Tuhan, dan kita akan bakal mempertanggungjawabkan semua nantinya di akhirat kelak. Maka sebelum hal itu datang ke dalam kehidupan kita,
maka belum telat. Artinya perbaikilah, karena memang pada saat itu kita belum mengetahui atau paham, ataupun kita belum mendapatkan sesuatu yang artinya bisa membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima semua hal itu. Tapi saat ini saya rasa Mas Ferry pasti sudah mengerti dan paham apa yang sebenarnya terjadi, kenapa sikap itu terjadi dalam kehidupan Mas Ferry. Jadi saya rasa dengan adanya gini, cerita dan peristiwa seperti ini pelajaran juga buat saya pribadi, buat seluruh tim Mata Langit, bahwasanya tidak ada sesuatu yang kekal dalam kehidupan ini dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Karena belajarlah dari orang-orang yang memang bersikap pemaaf, karena Tuhan itu sangat memaafkan hambanya. Jadi kita harus bersikap juga menjadi pemaaf. Amin ya. Jadi, intinya seperti itu aja. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Nah, ini aku sudah di makamnya Bapak. Matur suwun ya Mbak, sudah mengajakku dan membawaku untuk berdamai dengan keadaan. Matur suwun, aku bangga dengan Bapakku Mbak. Terima kasih, terima kasih.